Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Osama dengan NIM 0805 1382 02 5082 kelas B. Baiklah, saya disini akan menyampaikan materi tentang Python. Apa itu Python? Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah interaksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer bahasa. Pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dengan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bagian Python itu yang mudah dimengerti. Kelebihan Python itu adalah mudah dimengerti, gratis dan multi-platform, dan lagi hyper. Webnya development, mobile apps dan desktop apps. Data science, orbit, machine learning, data analysis, artificial intelligence. Kenapa Python bisa populer? Karena Python itu bisa dibuat untuk aplikasi permainan dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan mencoba ke pengujian Pythonnya atau pembuatan Python. Kita akan masuki namanya uji coba Python. Oke, depan kita sudah ada namanya print hello world. Print hello world ini adalah instruksi paling sederhana di Python, menampilkan angka atau teks yang ada ke layar. Kita masuk ke contoh. Oke, ini kita belum mengaktifkan namanya komentar di print hello world. Jadi kita akan mengatakan komentar dengan cara buka kurung titik 2, terus ketik dengan hello world. Terus sini sudah ada namanya hello world. Kita klik tanda nyalakan seperti video ini. Kita tunggu sebentar. Oke, hasilnya bawahnya benar, hello world. Komentarnya telah aktif. Itu untuk print hello world. Selanjutnya yaitu komentar. Nah, komentar ini atau komen adalah kode di dalam skrip Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Guna tanda pagar untuk mengaktifkan komentar. Kita contohkan. Oke. Baik, kita akan mengaktifkan komentar. Caranya dengan pagar kita ketik komentar apa yang kita ingin ketik di sini. Misalnya ini komentar. Terus kita klik di sini di tanda nyalakan video. Nah, di sini tertentang warna hijau, artinya tidak error dan ini berhasil. Terus kita masuk ke identasi. Nah, identasi ini adalah Python mengenali suatu blok kode berdasarkan identitasnya. Identitasnya dari suatu kode harus konsisten. Apabila tidak, maka akan menimbulkan error. Nah, contoh. Oke, kita akan membuat
identifikasi dengan cara ketik pagar spasi, kita ketik di sini ini akan error, terus bawahnya ketik print buka kurung titik 2, terus tulis di dalam kurung ini, tulis dengan kata hello world. Kasih tanda seru, terus lagi enter lagi bawah spasi, ketik lagi print buka kurung koma, dan ketik lagi dengan kata hello world. Kasih tanda seru, terus kita klik video ini, maka nah di sini telah nampak print hello world, identitasnya error. Terlihat di sini juga sampingnya ada tanda seru warna merah, artinya tidak berhasil. Beda dengan yang di atas. Yang di atas tadi berhasil. Nah, di sampingnya itu ada tanda centang warna hijau. Terus kita masuk ke selanjutnya, yaitu variabel. Nah, variabel itu kita bisa menganggap variabel sebagai kontainer untuk menyimpan suatu data atau informasi agar bisa dimanipulasi oleh program komputer. Variabel ini menyimpan lokasi memori yang merujuk pada nilai tertentu. Oke, misalnya ya, kita coba. Oke, di sini kita buat dengan variabel. Yang mencoba untuk variabel. Oke, variabel itu pagar. Cara membuat variabel bernama gender yang berisikan nilai male. Nah, gender sama dengan titik 2 male, titik 2, terus print, terus buka kurung, ketik dalam kurung itu gender, tutup kurung, terus kita klik video ini. Apakah hasilnya? Oke, hasilnya di sini adalah male, dan di sini berhasil, artinya tidak error. Selanjutnya itu tipe data. Tipe data itu adalah Python yang memiliki beberapa tipe data standar seperti string atau singkat dengan str atau integer atau dengan int, dan list atau dengan list. Oke, di sini ada namanya tipe data string dideklarasikan menggunakan data petik. Tanda petik 2. Dalam kurung itu ada tanda petik 2 atau terus tanda koma atas dengan messenger hello, dan di bawahnya itu pagar tipe data integer yang dideklarasikan secara langsung. Totalnya itu 15.000. Dan yang pagar kedua itu tipe data list dideklarasikan menggunakan kurung siku, kurung bulat, terus di dalam kurung bulat itu ada namanya kurung siku. Nah, terus ditulis gandes sama dengan kurung tanda petik A, tapi kita sini makanya A besar, terus koma, tanda petik B, tanda petik lagi, terus koma, terus dilanjutkan dengan angka. Di sini ada dua angka, ada angka 21,18 dan koma lagi tanda petik lalu diganti dilanjut dengan huruf lagi dengan huruf D besar, terus tanda kurung siku, dan kita klik video sini apa yang terjadi, apakah error atau tidak. Nah, di sini telah dilihat
bahwasannya tidak error, jadi berhasil. Oke, untuk selanjutnya itu operator. Nah, beberapa operator numerik yang bisa digunakan di dalam Python antara lain plus atau dengan tambah, kurang, kali, bagi, sisa bagi, pangkat, dan pembulatan bagi. Oke, kita untuk percobaan operator. Jadi ada operator ini, berapa operator yang numerik yang bisa digunakan di dalam Python, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, sisa bagi, pangkat, dan pembulatan bagi. Nah, di sini ada namanya data print. Di dalam kurung itu ada 28 bintang, tapi di situ adalah kali sebenarnya. Kali 18. Jadi pagar. Jadi untuk kita komentar itu pagar 28 kali. Kali dikali terus himbauannya itu kan print dalam kurung itu 48 bintang 2, tapi itu bukan bintang 2 tapi di pangkat. Nah, klik angkat, terus kita klik video. Apakah berhasil? Ya, ini hasilnya dan itu berhasil. Untuk selanjutnya yaitu sedangkan untuk string atau teks kita bisa menggunakan operator di bawah ini, yaitu penggabungan string dan pengulangan string, dan mengambil suatu karakter dari string, mengambil kumpulan karakter dari string. Misalnya nama underscore dengan depan, nama underscore depan sama dengan sama, sedangkan nama underscore belakang itu Ahmad. Oke. Nah, di sini udah ada print nama underscore depan ditambah dengan nama belakang sama nama depannya, nama belakangnya Ahmad. Nah, sedangkan untuk yang kedua itu print nama depan 3 kali Osama. Terus untuk nama depannya 2 kali huruf O itu dari kata Osama yang mana berada pada huruf ke urutan ketiga. Dan untuk yang print keempat itu nama belakang 3 sama dengan 5. Nah, itu potongan kata dari aha. Potongan kata dari aha dari kata Ahmad yang mana berada pada urutan kedua sampai 3 posisi. Berapa posisinya? Oke, kita lanjut ke apakah berhasil atau tidak dengan apakah berhasil atau tidak error. Oke, di sini berhasil. Kalau sudah berhasil berarti dia tidak error. Untuk selanjutnya yaitu condition, yaitu Python menggunakan logic atau boolean untuk mengaplikasi kondisi. Apa itu boolean? Boolean itu adalah suatu tipe data yang berisikan true atau false. Di sini sudah ada data X sama dengan 25 dan Y itu 80. Terus kita ketik print X lebih besar daripada 3 sama dengan 3. Komentarnya pengecekan apakah X lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi tanda pagar tadi kan itu berguna untuk komentar. Nah, jadi untuk print yang kedua itu Y sama dengan 80. Dengan komentar pengecekan apakah Y sama dengan 80. Oke, coba kita cek apakah
condition data-data ini error atau tidak. Oke, di sini ternyata berhasil. Centang hijau, bukan tanda seru. Dan di sini hasilnya false, true dan false. Terus untuk yang nilai X sama dengan 9 dan Y sama dengan 9 juga. Jadi IF-nya itu IFX itu sama dengan Y. Jadi nilai X sama dengan Y. Dan elif X lebih besar dari Y itu nilai X itu lebih dari Y. Sedangkan else yaitu nilai X kurang dari Y. Apakah ini error atau berhasil? Kita buktikan, kita lihat dari hasil data yang ada dan kita klik. Tunggu sejenak. Oke, ternyata berhasil dengan nilai X sama dengan Y. Oke, masuk ke lob. Oke, setelahnya masuk dengan lob. Bayangkan suatu kondisi yang mana kita ingin melakukan print terhadap seluruh isi suatu list. Jadi di sini ada urutan dari premise-nya dari 0 sampai dengan selesai. Jadi kita cukup komentar sama dengan lanjutkan. Kita klik apakah berhasil atau tidak. Ya, sangat berhasil. Ternyata dari 7 dari primernya urutannya dari 7 sampai dengan 19. Nah, inilah mengapa kita membutuhkan yang namanya lob. Lob itu adalah suatu instruksi yang akan mengulangi suatu blok kode hingga kondisi berhentinya terpenuhi. Python memiliki dua jenis lob, ada for dan while. Lob for akan mengiterasikan seluruh elemen list satu persatu. Nah, Python itu kan memiliki dua jenis lob. Yang pertama for dan while. Love itu for itu akan mengiterasi seluruh elemen list satu persatu. Jadi sini ada nama error if Python input. Jadi kita lihat apakah ini error atau tidak. Tapi kalau sudah ada bacaan error, biasanya dia bukan error. Nah, kan terlihat jelas di sini tanda seru warna merah. Jadi hasilnya itu Python input 24 edis. Bila ini error invalid, settek invalid. Jadi datanya tidak valid kalau tertulis dengan error. Nah, kita juga bisa menghentikan loop di tengah-tengah penggunaan statement continue dan break. Continue akan melanjutkan ke iterasi berikutnya, sedangkan break akan keluar dari iterasi. Oke, di sini ada datanya print out con sama dengan 0, print will true, print con ditambah sama dengan 1, if con lebih besar sama dengan 5, break print log. Nah, saya sudah datanya print out only original number 1, 3, 5, 7, 9. Jadi kelang 1, 2 tidak ada, 3, 4 tidak ada, 5 kelang 1 for X in region. Nah, check if itu X is even. Jadi kita cek di sini apakah data-data ini error atau tidak. Oke. Data di sini menunjukkan berhasil.
with love. Nah, 1 2 3 4. 1 3 4. Yang with love ini yang yang friend out only-nya itu yang tidak ada, tapi sini terhitung 1 3, jadi langkah 1. Nah, with love ini yang menentukannya. Dia continue, tidak error, maka ini berhasil. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf, atau saya salah dalam penyampaian materi ini ataupun kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga masih sedang belajar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.